Haleluya, selamat pagi semuanya. Puji dan syukur pada hari ini kita bisa kembali beribadah, berkumpul bersama untuk setiap jemaat-jemaat yang hadir di Pastori maupun yang mengikuti ibadah secara online melalui Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Mari saya undang kita semua untuk memberikan hati kita, untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Satu minggu kita sudah bekerja, beraktivitas, mari kita akan berikan terbaik untuk Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang begitu banyak, yang begitu berlimpah untuk kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin berikan syukur kami, pujian kami Tuhan Yesus, untuk setiap karya-Mu Tuhan, untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah kami Tuhan, dan kami ingin memberikan terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan buat segala hal, buat segala hal yang tak ku mengerti. Dengan iman ku serahkan padamu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan syukur, beri puji, ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari berikan syukur-Mu, beri syukur, beri puji. Ya sebab ku tahu Tuhan, tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji,
hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam kesehatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau selalu baik Tuhan. Mari berikan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Yes, beri syukur, beri syukur, beri puji. Yes, berikan hatimu kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau bekerja untuk kami Tuhan Yesus. Kau bekerja siang dan malam untuk kami Tuhan. Oh, beri puji, puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh yes Tuhan, kami ingin terus bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Yes, kami bersyukur Tuhan untuk segala hal Tuhan Yesus, untuk kesetiaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa untuk kesehatan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Untuk kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai, kami ingin tinggikan nama-Mu. Haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semangat lagi, mari kita katakan, nothing is impossible for God. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. Yes, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan mengiring-Mu Tuhan Yesus.
Biarkan kami Tuhan menjadi hamba-Mu Tuhan. Tidak ada keadaan apapun Tuhan yang menghalangi kami Tuhan Yesus. Di setiap apapun Tuhan keadaan kami Tuhan, mari kami Tuhan ingin selalu mengiring-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan dalam batinku Tuhan, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
Tuhan Yesus. Sampai kapanpun Tuhan, apapun keadaan kami, di saat kami jatuh, di saat kami senang Tuhan, kami akan selalu ingin mengiring-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan pencipta kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan di mana kami bisa membalas Tuhan, tapi kami cuma hanya ingin membalas kepada-Mu Tuhan Yesus, Allah kami Tuhan. Mari berikan sembahan-Mu kepada Tuhan Yesus. Kami ingin mengiring-Mu Tuhan Yesus. Setiap apapun dalam hidup kami Tuhan, kami ingin mengiring-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, mengiring-Mu seumur hidupku. Nyatakan dalam hatimu, nyanyikan lagu ini dari hatimu, setiap daripada kita. Katakan, pikiranku, kehendakku, kami ingin serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan iblis mengambil semuanya. Setiap harapanmu hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu, haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Tuhan, teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan-Ku bencana-Mu untuk Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Amin. Haleluya Yesus. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bencana-Mu untuk memuliakan.
Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami mau menjadi bejana-bejana-Mu ya Tuhan. Untuk mau memuliakan Engkau. Jadikan kami anak-anak Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku. Dan firman Tuhan adalah merupakan kekuatan bagi kami. Untuk kami mau melihat kemuliaan Tuhan. Berfirman bagi kami sehingga iman kami dikuatkan. Kami yang lemah dihiburkan. Kami yang tertutup jalan-jalan kami dibukakan oleh Tuhan. Dan kami yakin minggu ini adalah minggu di mana Tuhan menyatakan pembelaan bagi kami. Siaplah kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau akan mengurapi kami, khususnya bagi Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ada dalam pengurapan Tuhan. Kami siap mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada haleluya. Lagu yang sungguh indah ya, bahwa kita mau dipakai Tuhan menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Siapa di sini yang mau jadi bejananya Tuhan? Saudara siap nggak mau dijadikan bejana yang indah bagi Tuhan? Siap nggak? Jadi bejana itu perlu proses. Untuk menjadi satu bejana yang indah itu memerlukan satu proses yang prosesnya itu tidak mudah. Kita semua sudah tahu ya. Being a vessel is not an easy thing. Itu butuh satu proses yang panjang, butuh waktu, butuh kekuatan, butuh apa lagi ya? All the energy. Sekarang waktu kita menyanyikan pujian ini, coba saudara renungkan. Apa benar-benar kita mau jadi bejananya Tuhan yang siap dibentuk Tuhan, siap dipakai Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Seumur hidupku masuk dalam Amin Tuhan. rencana-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pikiran Amin, amin. kehendak-Mu Thank you Jesus. Ku serahkan padamu harapanku Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana amin, amin Tuhan. untuk Memuliakan-Mu. Maaf masih pagi, jadi belum nyampe kayaknya. Tapi puji Tuhan kita semua mau menjadi bejananya Tuhan, amin. Yang saya dengar cuma suaranya Evelyn loh. Kita mau menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. 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 Saudara siap untuk diproses Tuhan? Amin. Saudara siap nggak? Siap. Amin, gitu. Di sini saya mau tanya coba, siapa di sini yang nggak pernah mengalami pergumulan hidup? Siapa yang sedang mengalami pergumulan hidup? Tepok kiri kanan, you're not alone. Jadi jangan pernah merasa, I'm alone. No, setiap kita pasti pernah atau sedang menghadapi satu perjalanan hidup yang sepertinya kita sedang masuk di dalam padang gurun gitu. Padang gurun itu berbicara apa? Sister kita, Evelyn pernah khotbah tentang ini. Maybe next time dia bisa khotbah di hari Minggu, amin. Amin. Haleluya. Padang gurun itu berbicara apa saudara? Kalau kita datang ke padang gurun, kering, capek, panas, apa ya? Sakit hati, disakiti, kayaknya udah nggak ada harapan lagi dan nggak tahu siapa yang bisa nolong kita.
putus asa. Itulah padang gurun gitu loh. Kayaknya never ending suffering gitu. Mau ke satu tujuan aja kayaknya beratnya minta ampun karena terik matahari, badai dan sebagainya. Tapi saya mau katakan sama saudara, kalau saudara perhatikan Bible heroes, tokoh-tokoh yang di Alkitab, banyak dari mereka itu diizinkan Tuhan untuk berjalan di padang gurun. Ada Musa, ada siapa lagi, Joshua, even Tuhan Yesus. Apa yang terjadi endingnya saudara? Ketika mereka keluar dari padang gurun, mereka menjadi apa? Mereka adalah menjadi orang-orang terkenal, makanya mereka dicatat di dalam Alkitab. Amin. Siapa di sini yang sedang menghadapi atau yang sudah pernah menghadapi padang gurun? Nggak ada. Wah hebat ya saudara ya. Gitu. Nggak pernah padang gurun, nggak pernah merasa disakiti. Masa? Nggak pernah merasa kering. Hebat ya. Ini orangnya terlalu cuek atau apa ya? Gitu. Waduh saudara, masa sih? Saya pernah, tapi gak mau sombong ya. Maksudnya sering kali saya percaya kita menghadapi padang gurun. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa melewati ini, saudara adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Katakan amin. Tepuk lagi kiri kanan, kamu orang pilihan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa you are alone, kita gak ada apa-apanya. Karena kita adalah orang pilihannya Tuhan. Prajurit-prajuritnya Tuhan. Yang diizinkan lewat padang gurun, tapi Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan beserta kita sampai pada akhirnya kemenangan yang gilang gemilang itu menjadi bagian kita. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, apakah saudara yakin saat ini saudara ada di dalam Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah saudara yakin saudara mengasihi Tuhan? Amin, puji Tuhan. Evelyn lagi, wah luar biasa nih Evelyn nih. Saudara, firman Tuhan sudah cukup jelas mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang apa yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan kita alami, hadapi saat-saat ini, mungkin kelihatannya jalan buntu, mungkin kelihatannya tembok, mungkin kelihatannya udah nggak mungkin ada jalan keluar lagi. Tapi ketika kita tahu kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang gagal saudara bagi setiap kita. Saudara, kita dijadikan bukan satu kebetulan. Sebelum dunia dijadikan, kita tuh udah di dalam mapnya Tuhan, plannya Tuhan. Tuhan tahu jalan-jalan mana yang terbaik buat kita. Kita yang sering keluar dari jalur itu. Tapi firman Tuhan sudah katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun masalah hidup kita sekarang, ujian, pencobaan, saudara, meskipun rasanya block, I cannot do it anymore, it's too hard. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka Tuhan bilang Allah pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Masalahnya sekarang, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kita punya Tuhan yang sangat baik ya. He's such a gentleman. Maksud saya apa? Dia bukan tipe yang maksa. Gue udah mati nih buat lo. Sekarang lo harus sayang gue, cinta gue. He's such a gentleman. I love you with all of my heart. I'll give you everything that I have. I'll die for you on the cross. It's okay people mock me on the cross, but I still love you. Tuhan bilang, Tuhan cuma apa? Kalau kamu mengasihiku. Kalau kita mengasihi saudara,
Apa sih bukti cinta kita? Kalau kita mengasihi seseorang, pasti we will do anything, right? For them. Right? Cinta itu, love, itu adalah satu kata kerja. Love is not only a feeling. Love is a do. Kita harus kerjakan. An action. Kalau saya sayang seseorang, saya nggak pernah bilang, how would they know? Bisa aja saya nggak bilang, but I'll show it. Lebih baik dibilang tapi nggak ada actionnya, apa diem aja tapi ada actionnya? Nggak perlu pembuktian lah. You can tell from what I've been doing for you, ya kan? Bobby tuh asik. Jadi gimana saudara? How can we prove that we love God? Kenapa Ci? Gimana kita bisa buktikan bahwa kita mengasihi seseorang? That we will do the best for them. Kita pasti akan menyemangati orang itu. Kita pasti akan berikan yang terbaik. Whatever they need, we will support them. We will do anything. That's what Jesus do to us. That's what Jesus do. Sekarang siapa di sini yang mau permasalahannya diselesaikan Tuhan, ditolong Tuhan? Love Him. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dia, saya katakan dia orangnya gentleman saudara. Gak akan dia paksakan kita untuk mencintai dia. Tapi kalau kita mau hidup diberkati, kalau kita mau hidup dari kemenangan lepas kemenangan, we need to love Him. Kita harus prioritaskan kita harus prioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Kalau kita aja gak bisa, kalau hubungan kita sama Tuhan itu baik, we love Him. Saya percaya hubungan kita ke orang juga pasti akan baik. Amin. When we love God, we love others. Itu satu hukum yang harus seimbang saudara. Firman Tuhan katakan kita gak bisa bilang kita cinta Tuhan tapi kita benci orang. How they gonna know that we live in Christ? How would they know that we are His beloved son and daughter? Kalau kita gak punya kasih. Oleh sebab itu, kasihi Tuhan supaya hidup kita diberkati. Tepuk kiri kanan, mau diberkati gak? Kasihi Tuhan lah. Harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Sudah banyak mengasihi, luar biasa. Kasih Tuhan itu gak berkesudahan saudara. He gave His life for us. Dia gak pernah waktu dia, itu yang saya selalu trying to find a good word. Terpesona, terkagum-kagum akan kasihnya Tuhan. Bahwa kita yang berdosa, kita yang salah, kita yang seringkali sok tahu, kita yang seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita. We think we know what best for us. Gitu. He's willing to die for us. Gak peduli masa lalu kita, gak peduli berapa dosa kita, berapa kesalahan kita, berapa so tahu kita. Waktu kita datang bilang, I love you Lord. Hati Tuhan tuh langsung melting, saudara. That's how much compassion He has for each one of us. Bukan cuma itu, bahkan Dia akan menolong kita. Mungkin mujizat itu gak langsung langsung terjadi. Saya mau katakan saudara, waktu saya kena heart attack, actually almost a month ago, berapa banyak dari kita sering minta mujizat yang kelihatan. Saya berkata waktu saya kena heart attack itu, jangan kena heart attack waktu sakit. Aduh sakit lagi, mau ke IR lagi. Kayaknya saya langganan Northwestern nih, gitu, donatur terbesar dalam buat Northwestern, bukan saya sih, Blue Cross Blue Shield gitu. Cuma maksudnya saya ke rumah sakit tuh bolak-balik. Saya bilang, Tuhan, I made a deal with God last year. Tuhan, ini terakhir kalinya saya dioperasi. Gitu.
Saya mau pakai tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mau sehat, saya mau kuat. Saudara tahu gak? Every morning I pray that. I am healthy, I am strong. I'm gonna do God's will. Gitu. Every day. Tapi ternyata sakit. Ternyata sakit, saudara. Pas sakit itu, saya katakan bahwa kali ini rasanya udah bukan mau marah, mau kesel gitu. Saya cuma berserah, ya Tuhan, if it's my time, if it's my time, if it's not, it's not gitu. Memang berat hatinya karena saya melihat, aduh kalau mau pergi banyak yang ditinggalkan, kayaknya belum siap aja gitu. Cuman saya pikir kalau memang udah waktunya, udah waktunya. Saya bilang, I pray for miracle. Tapi apa yang Tuhan jawab, saudara? What do you think miracle is? Kesembuhan, yes. Apalagi, masalah keluarga kita dipulihkan, yes. Tapi yang Tuhan kerjakan, mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Waktu di mana saya menghadapi pergumulan yang sangat berat, yang tak seorang pun bisa ngerti apa yang saya alami. Orang terdekat pun gak akan pernah tahu ngerti apa yang saya alami. Kayaknya mulut itu gak bisa lagi untuk berkata-kata, untuk berdoa. Mulut ini gak bisa lagi bernyanyi. Apa ya, tangan kita udah gak bisa mengangkat gitu. Waktu kita datang kepada Tuhan, just said, Tuhan, meskipun badanku lemah, hatiku berat, mulutku gak bisa berkata-kata, tapi aku tetap mau memuji Tuhan. Saya katakan seperti Daud berkata, hai jiwaku, puji Tuhan. Saya gak tahu menyelesaikan masalahnya seperti apa, gak tahu siapa yang bisa tolong saya. Tapi waktu kita dalam keadaan in the darkest moment of our life, gak ada lagi yang bisa tolong kita. Kayaknya jalannya buntu. Tapi waktu kita masih bisa ada hati yang mau bersandar, berharap, datang kepada Tuhan. For me that's the biggest miracle. Setiap miracle kita beda-beda, saudara. My miracle might be not yours. Tapi itu yang saya alami. Mungkin gak kesembuhan yang saya alami. Tapi waktu saya berserah sama Tuhan, I just cry out, Tuhan gak mampu, gak bisa, angkat aja. Karena saya tahu di surga itu, there's no more tears, there's no more sickness. Pokoknya all yang di dunia ini udah gak ada lagi. Saya bilang, angkat aja. Tapi Tuhan bilang apa? It's not your time yet. It's not your time yet. Jadi, saya mau bilang apa sama Tuhan kalau dia bilang itu, mau bunuh diri? It's not the end of it. Tapi yang saya bersyukur, Tuhan masih taruh di hati saya kerinduan untuk memuji Tuhan. Bukan hanya kerinduan, kekuatan. Kekuatan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang Dia berikan kepada saya. Oleh sebab itu pakai hidup kita hanya memuliakan nama Tuhan. Taruh prioritas kita di atas segala-galanya, yaitu Yesus. Jadikan Yesus sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan pernah. Jangan pernah berharap bahwa miracle itu harus sesuatu yang besar. Start from us. Start from us. Kita bersyukur bahwa kemungkinan besar bulan November ini kita akan punya gereja, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. It's been what? A long journey to get church. It's really hard. But what we've been through, saya tadi malam lagi ngobrol-ngobrol itu, Ones bilang sama Kevin, saya dengar, there's a rainbow after rain ya Nes ya? Kamu bilang gitu ya Nes ya? After the storm gitu. We've been through a lot. Our church been through a lot. Each one of us been through a lot. Sekarang Tuhan berikan gereja yang begitu banyak tempat yang kita coba proses, susahnya minta ampun. This time it's like fast gitu. Jadi saya sampai antara shock apa enggak ya, wah depositnya 2 kali lipat tambah bulanan. Saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, amin. Amin. Kalau Tuhan bisa berikan tempat ini, saya katakan sama tim yang ada, kalau memang ini jadi untuk kita, itu suatu mujizat yang luar biasa yang kita bisa nikmati.
gitu. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan gitu. Oleh sebab itu mari saudara kasihi Tuhan. Karena apa yang gak mungkin bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Apa yang kita butuhkan, gereja kita butuhkan. Yang Tuhan minta kesatuan hati. Kesatuan hati. Dimana kita mau sama-sama memang benar-benar visi kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Visi kita itu, pikiran kita itu, hati kita itu hanya tertuju kepada Yesus. Jesus be the center of it all. Supaya kita bisa menjadi terang dunia. Bisa menjadi terang bagi komunitas yang ada. Yes, we are small. Tapi jangan underestimate kuasanya Tuhan. Waktu kita bersatu hati, bersama-sama berdoa. Udah deh saudara, nggak ada, this is not the time we hate each other. Kesel-keselan each other. Nggak ada waktu. Waktu Tuhan sudah semakin dekat kedatangannya yang kedua kali. There is no time. Jangan buang energi kita marah sama itu, marah sama ini, kesel sama ini, kesel. No time. Sekarang fokus kita berlari pada tujuan kita. Surga yang mulia. Sekarang pertanyaannya, you're in it or not? Are you in it or not, guys? In this mission together to glory of God or not? Kalau saudara sama-sama memang mau Jesus be the center of it all, let's hands on deck. All hands on deck. Jangan izinkan iblis bermain dengan perasaan kita dan pikiran kita. Bigger blessing, bigger challenges, right? Tapi kalau kita bersatu dengan kekuatan kuasa Tuhan, siapa yang dapat memisahkan kita? Enggak ada saudara, jangan biarkan iblis memecah belahkan kita. Tapi biarkan Roh Kudus yang manis mempersatukan kita supaya kita bisa menikmati kebaikan dan rahmat Tuhan. Yang sama-sama mau menikmati kebaikan rahmat Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Firman Tuhan katakan, ayatnya hilang. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya mau tanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Dengan segenap kekuatanmu? Apakah saudara mau memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya? Kita mau beri yang terbaik, amin. Bagi Tuhan, karena kita tahu kita sudah diberikan yang terbaik bagi Tuhan. 2 alasan untuk kita percaya bahwa the best is yet to come. Apa sih the best is yet to come? Sesuatu yang terbaik pasti akan datang. Saat ini kita belum terima. Tapi remember the song? We live by faith, not by sight. Amin. Kita percaya, di saat kita percaya pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, kita udah berdoa, berusaha melakukan segala sesuatu, tapi kita belum dapat. Like our church. We've been praying for it, tapi kita gak dapat. Bukan jawaban doa, tapi kita tahu the best is yet to come. Amin. Amin. Oke, 2 alasan itu kita percaya bahwa yang terbaik itu pasti akan datang bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Amin. Saudara percaya gak Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita? Saudara, waktu Bapa Allah menciptakan dunia dan seisinya, ini Kejadian 1 ya, gitu. Manusia itu diciptakan di hari keberapa? Hari ke-6. Hari pertama diciptakan apa? Langit dan bumi. Hari kedua, buka dulu ntar saya salah lagi. Hari kedua apa? Cakrawala, pokoknya gitulah. Hari ketiga, ini rangkumannya lah ya kan, bukan ujian. Yang ketiga apa? Apa laut ya? Pokoknya ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon, ada ikan, ada binatang dan semuanya ya kan. Baru yang ke-6 apa? Kita manusia, kita ciptaan Tuhan. Berarti apa saudara? Sebelum saudara diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Luar biasa gak sih Tuhan kita itu? Keren saudara, keren banget. Sebelum saudara diciptakan, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya.
Bayangin, itu kita belum mengasihi Tuhan. Apalagi kita mengasihi Tuhan, saudara. Lebih sungguh-sungguh lagi. Apa sih yang kita butuhkan? Anaknya yang tunggal aja dia berikan buat kita loh. Buat kita yang bersalah, berdosa, gak layak. Dilayakan. Masa sih yang terbaik Tuhan gak kasih? Gak selalu yang terbaik bagi kita itu terbaik bagi Tuhan. Amin. Gak selalu saudara. Saya katakan sering kali pikiran kita manusia sok tahu lah gitu. Oh ini jalannya pokoknya begini. Pokoknya jalannya begitu. Saya maunya A. Padahal Tuhan bilang jangan, B aja. Ini kamu lebih kuatnya di sini, kamu lebih bagusnya gini. Tuhan tuh gak pernah melihat kekurangan kita saudara. Yet manusia selalu lihat kekurangan kita. Ya enggak? Ya kan? Tuhan tuh gak pernah. Saya belajar untuk melihat Yesus di setiap kita. Kenapa? Kalau saya nggak lihat Yesus di setiap saudara, kita semua, saya bakal hidup dalam kebencian yang luar biasa kali ya, disakiti. Tapi ketika kita melihat seorang satu dengan yang lain, dengan kita bilang, there's Jesus in them. Lihat kebaikannya, bukan keburukannya. Lihat kebaikannya, lihat yang bagus-bagusnya. Karena kan segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik. Jadi marilah kita punya pikiran Kristus, hati Kristus. Lihat tuh yang baik, lihat tuh yang bagus. Yang bisa mendorong orang menjadi lebih baik. Yang bisa mensupport orang menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Yesus sendiri selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya katakan yang terbaik itu belum tentu terbaik menurut Tuhan. Melakukan kehendak Allah sehingga hidup kita bisa berkenan dan sempurna di hadapannya. 1 Samuel 15 ayat 22. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Bahasa Inggrisnya, to obey is better to sacrifice. Saudara, terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan selalu lihat hati kita, motif kita. Sekarang kita mau belajar percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik sehingga kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang ibadah, baik gak? Kita kasih persembahan, perpuluhan, baik gak? Kok lemah banget sih? Ini pada gak ada yang kasih persembahan ya? Kita kasih persembahan sama perpuluhan itu baik apa enggak? Kita melayani Tuhan itu baik apa enggak? Kita terima anugerah talenta dari Tuhan kita pakai untuk pelayanan baik enggak? Tapi firman Tuhan bilang semuanya itu baik. Tapi kalau kita enggak taat, kita enggak patuh, itu percuma saudara. Jadi lebih baik kita dengar-dengaran Tuhan daripada persembahan. Bukan berarti saudara jangan kasih persembahan ya. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya itu lebih baik kita taat. Persembahan you can give. Korban I can give. Ibadah yes I checked in. Tapi do you really do it with all of your heart or not? Apa saudara melakukannya karena saudara taat kepada perintah Tuhan. Atau saudara hanya sekedar it's Sunday, time to go to church. Waktunya untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu saya pasti akan diberkati. Kalau saya mengiring Tuhan pasti masalah saya ditolong. Saudara, mari yuk sama-sama kita belajar bahwa kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan tanpa syarat. Bukan karena paksaan, bukan karena keharusan, tapi simply because we love Him. Karena kita mau taat perintah Tuhan. Tanpa syarat saudara. Belajar dari kita. Belajar dari dalam kita. Kita mau beri yang terbaik karena we love Him. Bukan karena kalau saya ibadah nih, saya pasti didoain nih, nanti pasti saya sembuh sakitnya. Saya pasti akan keluar dari permasalahan ini A dan B. No, saudara. Kita beribadah dengan takut dan gentar. Takut dan hormat. Dengan mengasihi. Dengan kasih karena Dia sudah dan pasti akan memberikan yang terbaik. It's not a question asked.
Dia selalu akan berikan yang terbaik. Sekarang are we going to give the best one? Ingat saudara, you can give everything to God. Waktu kita untuk pelayanan, yes, semuanya untuk pelayanan. Tapi kita gak bisa taat. Taat sama pemimpin, gak mau diatur, bawaannya maunya kayaknya dikasih peraturan A, oh enggak harusnya begini. Oh enggak harusnya gini. Bisa gak sih? Kita tuh cuman learn to be quiet, just like okay, siap. Gitu. Belajar taat. Yesus aja taat sampai pada akhirnya. Let's do it together. Saya mungkin juga kadang-kadang yang gak taat juga gitu. Cuman we all want to work together, learn together, do it together. Jadi mari kita sama-sama mau datang ibadah, berikan persembahan, pelayanan semuanya. Disertai dengan rasa taat dan patuh kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. It's amazing. We're living in the better world. Dari kita yang kecil, kita akan mempunyai impact yang luar biasa saudara. Hidup kita ini punya satu purpose untuk memuliakan nama Tuhan. I cannot do it alone. Makanya Tuhan kasih komunitas. Kita bersama-sama saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak akan ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu yang saya katakan tadi. Segala sesuatu yang baik semuanya dari Tuhan. Let's do all the best. Mari lakukan segala sesuatu yang baik. Lukas 6 ayat 38 terjemahan TSI. Berilah pertolongan kepada orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Bahkan Allah akan menambahkan lebih dari apa yang kamu butuhkan saat Dia membalas kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu, Dia akan memakai ukuran yang lebih besar untuk membuat takaran itu penuh dan padat. Sampai ada yang tumpah di samping kiri dan kanannya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang lain akan dipakai oleh Allah waktu Dia membalas kebaikanmu itu. Luar biasa saudara. Ukuran yang kita pakai is not only talking about money, okay? Ukuran yang kita pakai kepada orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Jadi be careful to judge people. Karena ukuran yang kita pakai itu akan diukur kepada kita. Kalau kita buat baik, firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan berikan kita kebaikan yang lebih dahsyat lagi sampai lumer saudara. Saya baru belajar saudara, di Israel itu ada 2 tempat yang terkenal. Danau Galilea dan Laut Mati. Dua-duanya ini dapat air, sumber air itu langsung dari Sungai Yordan. Gitu. Airnya mengalir dari sumber yang sama. Ingat ya, satu sumber yang sama mengalir ke Danau Galilea dan Laut Mati. Apa yang terjadi di Danau Galilea? Danau Galilea itu menjadi ada ikan-ikannya, ada pohon-pohonnya, pokoknya bertumbuh subur, nice lah. Sedangkan yang di Laut Mati, namanya mati, ya kan? Gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa hidup di situ saudara, karena kadar garamnya tinggi sekali. Tumbuh-tumbuhan aja nggak bisa. Apa yang kita pelajari dari sini saudara? Yes, sumbernya satu. Tapi Danau Galilea itu waktu dia dapat aliran air itu, dia nggak cuma ditampung, dia alirkan lagi ke sungai-sungai yang kecilnya. Jadi tetap mengalir, makanya mengalir dan mengalir. Sehingga tumbuh-tumbuhan bertumbuh dengan baik. Sedangkan yang di Laut Mati, waktu ada aliran air itu cuma di keep it. Gitu. Nggak ada aliran sungai yang lainnya. Akhirnya apa? Lama-lama membusuk dan kadar garamnya tinggi banget. Gitu. Kering sekitarnya. Nggak ada yang bisa bertumbuh. Hati-hati dengan rohani yang mati. Kematian rohani. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita terima firman dari Tuhan. Kita terima sukacita Tuhan. Tapi we keep it to ourselves. Tuhan kita adalah Tuhan yang sharing is caring.
Lihat saudara, Tuhan kita tuh luar biasa bikin satu filosofi seperti itu. Satu mata air, bukan mata air sorry ya. Satu sumber air. Tuhan memberkati kita. Sekarang saudara mau jadi kayak Danau Galilea atau mau jadi laut mati? Mau yang subur, berkembang, menjadi indah atau mati, kering. Nggak bisa diapa-apain. Sayang saudara, firman Tuhan udah katakan bahwa ukuran yang kita pakai akan diukur kepada kita. Press it down, shake it. Sampai itu meluber kemana-mana. So biar kebaikanmu, rahmat yang Tuhan udah berikan kepadamu, kasih yang Tuhan berikan kepadamu, jangan di-keep it to yourself. Biar dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan sukacita, Allah yang sanggup memberkati kita semua. Amin. Sekarang pertanyaan lagi. Saudara mau jadi Danau Galilea apa laut mati? Benar. Jadi mau sharing is caring dong. Yang kedua, Tuhan gak akan pernah berhenti menyelesaikan apa yang Dia mulai dari dalam kita. Tuhan itu selalu menyelesaikan sampai akhir. Satu misi, satu visi, Dia gak akan berhenti di tengah jalan saudara. Filipi 1 ayat 6. Bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai pada hari Yesus Kristus. Jadi apa ya saudara? Yes, kehidupan kita itu enggak mulus terus. Roller coaster. Up and down, up and down, up and down. Ada enaknya, ada enggaknya, ada enaknya enggaknya. Itulah dinamika kehidupan. Kalau kita baik-baik aja, it's monoton, boring. Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif, Tuhan yang suka bikin jantung kita tuh berdebar-debar gitu. Karena Dia tahu supaya kita excited. Kita kan kalau mau naik roller coaster, yes, let's go, let's do it. Gitu. Oleh sebab itu, mari saudara, apapun musim kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yes, some people said, no one will understand what I've been through. I've been through like a beep neraka. Saudara tahu nggak neraka tuh kayak apa? Panas, long lasting suffering. Emangnya kita kayak begitu? Firman Tuhan katakan, selama bumi ini masih berputar, segala sesuatu itu ada masanya. Jadi nggak mungkin kita we've been living like hell gitu, kayak neraka gitu. No. Selalu pasti ada masanya kita lagi kayak heaven, kayak nikmati ujian-ujian, itu pasti ada. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah merasa marah-marah gitu, kesel gitu. Saya paling sebel kalau dengar orang yang kayak gitu ya, belum apa-apa dah, gitu. Maksud saya, come on, we're children of God. We should have said, praise the Lord. We should have said, God is good gitu. We should have said, come on Jesus, thank you Jesus, thank you gitu. Let me encourage you this my friend. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. The Bible said, pencobaan yang kamu alami itu biasa. Enggak berat saudara, kitanya aja yang dibikin berat. Kita aja yang dragging ourselves. Berat gitu. No, firman Tuhan itu biasa. They've been through worse than us. Jadi gak akan pernah melebihi kekuatan kita saudara, gak akan pernah. Let me tell you this. Semakin berat pencobaan yang saudara hadapi, harusnya kita bangga. Harusnya kita bangga. Kenapa? Berarti Tuhan tahu how strong we are. Tuhan tahu kita mampu.
Tuhan tahu kalau kita mengasihi Tuhan, berserah sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, let His power work through us. Izinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Kita gak akan pernah bisa melewati semuanya. Karena kita adalah manusia yang lemah. Tapi ketika kita invite Jesus, Yesus ini aku mau berjalan bersama engkau. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaannya. Aku siap dibentuk lewati satu proses yang mau sepanjang apa. Karena saya tahu pada akhirnya saya akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, too soon to quit. It's too soon to quit. Too soon to quit. Jangan pernah menyerah. Saudara masih bernafas gak? Coba cek. Masih nafas gak? Hah? Coba pegang jantungnya. Masih ada detak-detaknya gak? Hah? Jangan-jangan. Masih ada gak? Masih apa enggak nih guys? Berarti God is not done with you. Selama kita masih bernafas, selama detak jantung kita masih ada, Tuhan masih mau bekerja lewat saudara, oke? Izinkan Tuhan bekerja. God declares that your best day are in front of you. The best yet is still to come. Your future is brighter than your past. Forget the past. Let's move on, okay? Let's move on. The best is still yet to come. Katakan amin. Saudara mau terima yang baik? Mau yang terbaik dari Tuhan? Do not give up. It's too soon to give up. It's too soon to quit. We are not born to be a quitter, okay? We are born to be a conqueror. Tepuk kiri kanan. You are more than a conqueror. Tepuk lagi saudara. Sambil bangkit berdiri yuk. Kenceng dong. Yang kenceng dong biar bangun Ayo bangkit berdiri semuanya. Jangan lemah-lemah. We are more than a conqueror guys. We are more than a conqueror. Don't give up, okay guys? Don't give up. Never give up. Never give up. Nike bilang just do it. One step at a time. We don't need a bigger leap. Kita gak perlu langkah yang besar banget. One step at a time. Tuhan tahu kok kekuatan kita, kemampuan kita. Let God walk through us. Ayo pemusik yuk. Let's worship the Lord. Because He is good. Karena kasih Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami saat ini. Mari kita bersyukur. Karena rancangan Tuhan tidak ada yang gagal bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Allah akan selalu turut bekerja bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Oh, this is your kids God. This is your people. Kami mau mengatakan kami mengasihi-Mu Tuhan dari dalam lubuk hati kami. I love you Lord. Thank you Jesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Buat karyamu, yes. Buat segala rencanamu kami beri syukur. Syukur dan pujian bagimu. Beri syukur kami beri puji. Oh karena kami yakin Tuhan Allah bekerja buat kebaikan. Oh beri syukur kami beri puji. Ku yakin rahmat-Mu. Yes. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Buat segala hal yang kami gak mengerti Tuhan, kami tahu Kau selalu punya rencana yang indah. Allah yang tak ku mengerti dengan iman. Yes Lord. Kusakan. Mari saudara, kita beri penghormatan kepada Tuhan. Beri syukur, angkat tanganmu, katakan kami mau beri puji Tuhan. Oh sebab kami tahu
turut bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kami Tuhan yang mengasihi-Mu. Oh, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu beserta. Oh, beri syukur. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Ones Sutanto akan berdoa untuk firman Tuhan. Amin, amin. Allah bekerja buat kebaikan. Kita nyanyikan dengan lembut ya. Beri puji sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu Musik aja yang nyanyi. Kita mengucap syukur ya saudara. Firman yang kita dapatkan itu jawaban Tuhan ya. Kita yang mengalami pergumulan, kita yang mengalami masalah, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sangat baik ya. Mungkin kita nggak mendapatkan jawaban dari manusia. Pergumulan kita nggak dijawab sama manusia. Tapi seperti firman yang telah kita dengar, firman itu menguatkan saudara. Firman itu memberikan kita kekuatan baru yang kita nggak bisa dapatkan dari manusia lain. Firman yang kita dengar itu jawaban doa saudara. Kalau saudara disentuh firman pada saat pagi hari ini, saudara sangat dikasihi Tuhan. Tuhan mau saudara kuat. Tuhan mau saudara tetap teguh, nggak lemah. Tuhan mau saudara itu selalu dekat sama Dia. Manusia seringkali dapat mengecewakan, manusia seringkali dapat membuat saudara down. Tapi tangan Tuhan selalu mengangkat saudara. Tangan Tuhan selalu mau menarik saudara ke atas, bukan ke bawah ya saudara. Firman yang kita dengar ini menjadi suatu jawaban untuk kita saudara. Apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita tuh semuanya mendatangkan untuk kebaikan saudara. Hal yang baik, seperti yang dikatakan hal yang baik bagi Tuhan mungkin bukannya bagi kita, karena apa yang Tuhan lihat itu bukan apa yang kita lihat saudara. Cara Tuhan memandang itu berbeda dengan kita. Pikiran Tuhan dan pikiran kita tuh sejauh langit dan bumi Tuhan. Kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, surrender. Seperti yang dikatakan juga oleh firman, Tuhan bukan mengharapkan persembahan saudara, Tuhan yang harapkan hati saudara. Ketaatan saudara di dalam mendengar firman, fokus saudara. Pergunakan hal itu saudara. Selagi firman yang kita dengarkan itu diberikan secara cuma-cuma, banyak, saudara bisa mendengarkan banyak firman, kumpul. Dan cuma hanya jangan didengarkan, tetapi firman itu menjadi rema yang kita harus lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu menyayangi kehidupan kami satu persatu Tuhan, baik yang hadir secara online pada saat hari ini, onsite secara live, dan mungkin ada yang mendengarkan secara siaran ulang nanti Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman itu akan terus berbicara di setiap hati kami. Firman itu akan selalu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, manusia kami yang begitu lemah Tuhan dengan keadaan Tuhan. Tetapi firman itu yang akan memberikan kami selalu kekuatan untuk menghadapi hari esok. Firman itu akan memberikan suatu kepastian jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Tuhan firman yang kami dengar itu boleh menjadi rema yang baik Tuhan, tertanam di dalam hati kami, dan kami akan selalu Tuhan mau seperti Daud merenungkan firman itu siang dan malam. Maka kami akan bertindak berhati-hati, tidak bertindak keluar daripada firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman di dalam setiap pergumulan kehidupannya, baik itu secara keluarga, secara individual Tuhan.
Engkau yang memberkati, Engkau yang akan memberikan selalu hikmat Tuhan untuk membukakan rahasia firman di hari ke depan Tuhan. Dan kami yang hadir pada saat hari ini Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu, Engkau berikan kami kedamaian yang Tuhan yang berasal daripada Engkau, yang melampaui segala akal pikiran Tuhan. Firman-Mu yang Engkau berikan Tuhan, memberikan kami rasa damai, di mana seperti Raja Daud berkata Tuhan, dia tidak akan mengalami ketakutan walaupun dia berada di dalam lembah kekelaman. Begitupun juga dengan kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan kedepannya bukan dunia akan semakin susah Tuhan, tapi jika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau yang akan menjadi gada dan tongkat kami, Engkau yang akan melindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami berjalan Tuhan. Dan sehabis ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Apa yang dari kami miliki Engkau berkati satu persatu. Terima kasih dan kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami masih bisa nikmati ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan lagu Nothing is Impossible. Haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Jemaat bangkit berdiri, mari kita lebih semangat lagi nantikan lagu ini. Haleluya. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Puji syukur, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum menutup, pengumuman untuk minggu ini seperti biasa ada salt di hari Senin jam 7.30 malam melalui Zoom. Mari kita setiap jemaat-jemaat yang mari kita siapkan waktu kita untuk sama-sama berkumpul, sharing and learning together. Terus hari Rabu juga akan ada tea talk untuk anak-anak, youth. Mari kita tetap sharing, sama-sama kita akan saling sharing ya di grup youth setiap hari Rabu. Dan hari Jumat ada prayer warrior jam 6 sore, sama lewat Zoom juga. Setiap kita jemaat-jemaat, pelayan-pelayan, mari kita berkumpul untuk kita sama-sama mendoakan apa saja pergumulan-pergumulan yang kita ada maupun di luar daripada gereja. Selain itu, untuk jemaat-jemaat yang ingin memberkati pelayanan di gereja ini, gereja kita, seperti tadi yang udah dikatakan sama Ibu Gembala,
kita sedang akan mempunyai gedung baru, dan setiap apa yang kita investasikan untuk Tuhan, saya yakin dan percaya itu kita akan menuainya dan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Jadi kita berikan terbaik untuk Tuhan. Setiap jemaat-jemaat yang ingin memberkati, ingin menginvestasikan dalam Tuhan, bisa mengirimkan lewat Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi di gpdinlc@yahoo.com. Setiap apapun, berapapun itu, saya yakin dan percaya itu merupakan pemberian terbaik untuk Tuhan. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Bejanamu. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari sama-sama kita katakan, kita nyatakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, diriku seumur hidupku. Saya undang Bapak Gembala untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Rencana-Mu Bapa, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh. Kami mau bersama-Mu ya Bapa. Haleluya. Jadikanku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kamu untuk memuliakan. Saudara-saudara, saya percaya mujizat Tuhan ada dengan kita hari ini. Di akhir ibadah kita, ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Mari saudara angkat tangan. Ini pengakuan kita, ini komitmen kita. Mengiring-Mu seumur hidupku.
Ini komitmen baru kita kepada Tuhan. Rencana Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami, Bapa. Haleluya. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau, Tuhan. Serahkan padamu harapanku. Berkarya Roh Kudus bagi kami. Turunlah Roh Kudus bagi kami. Turun Roh Kudus, urapi kami. Baik kami yang ada di tempat ini, umat-umat-Mu yang ada di rumah. Yes. Come on, Holy Spirit. Ya, haleluya. Memuliakan, mengiring-Mu, haleluya. Jamah kami semua Roh Kudus. Jamah dengan urapan baru-Mu. Jamah dengan hadirat-Mu ya Bapa. Ya, come on Holy Spirit. Haleluya. Kami buka hati buat Engkau Tuhan. Kami buka hati buat pekerjaan kuasa-Mu. Serahkan padamu harapan-Mu. Haleluya. Uraya masana raya labana. Uraya labana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk mulia. Ya, one more time. Haleluya. Kirim-Mu. Ya, Roh Kudus. Come on, Holy Spirit. Come to our life. Holy Spirit, touch our life. Haleluya. Raya Mas. We need you, Lord. Yeah, hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, memuliakan. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya kami dimenangkan oleh Tuhan. Kami diberikan kemenangan. Ada sorak-sorai. Dan kami yakin bahwa kalau Tuhan beserta dengan kami, siapa yang menjadi lawan kami? Kekhawatiran tidak akan memimpin kami. Karena ada firman Tuhan yang datang bagi kami untuk memberikan kemenangan, memberikan pengharapan bagi kami. Dan kami melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan mujizat. Tuhan, kalau kemarin hari kami bisa melihat mujizat Tuhan, Engkau memberikan gedung gereja bagi kami. Kami percaya ini semua karena Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami ya Bapa. Tapi kami yakin kalau Tuhan berikan gedung, semua yang dibutuhkan dalam gedung itu Tuhan akan adakan. Tuhan bermujizat. Mulai dari sound system, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, down payment, semuanya kami serahkan bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bersama Tuhan kami diberikan kemampuan dan cakap melewati setiap kesulitan yang ada. Dan kami tahu, kalau Tuhan ada dengan kami, maka kemuliaan yang besar akan dinyatakan. Bagi kami semua umat-umat yang ada di GBD New Life Church Chicago. Tuhan, berkati semua panitia, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai kepada umat-umat Tuhan. Semua kami mau bergandengan tangan, melihat mujizat Tuhan. Kami percaya bulan November nanti,
Kami sudah mulai beribadah di gereja ya Bapa, karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan akan adakan semua kebutuhan kami. Engkau yang memberkati umat-umat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati cita-cita mereka, berkati apa yang menjadi keperluan mereka. Mari engkau angkat tanganmu. Engkau terima berkat yang daripada Tuhan. Percaya, yakin Tuhan sedang turun tangan bagi engkau. Kami bersyukur ya Bapak buat firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Kalau engkau sudah memberkati Ibu Gembala dengan kesehatan yang baik. Minggu-minggu yang lalu dia mengalami sakit penyakit. Tetapi hari ini dia bisa sehat. Dia bisa membagikan isi hatimu bagi kami. Pemulihan semakin menjadi bagiannya. Kesehatan jantungnya sudah ditangani oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memulihkan. Lebih sehat dipakai Tuhan lebih dahsyat. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih setia daripada Tuhan. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Penghiburan dari Allah Bapa akan menjadi bagian engkau. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Karena mata Tuhan terarah dan tertuju bagimu untuk mendatangkan mujizat. Dan berlaku bagi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup ibadah raya kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah penolong, Allah penghibur, Yehova Jireh yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all.